Duh, akhirnya kelar juga ya nih kelas. Parah sih Mas, tadi ada kuis susah banget. Iya, capek banget lagi dari pagi sampai sore. Parah sih. BTW kamu parkir di mana? Sekana, kamu? Sama. Ya udah ya bareng aja. Itu bukannya teman kita ya? Oh iya, bukannya itu teman kelas kita gak sih? Iya, itu Musa, Romji sama Bogi. Bukannya tadi dia bilang sakit, ada yang izin juga. Bolos ya ternyata. Bisa-bisanya nongkrong. Ya udah, ayo kita samperin aja. Ayo, yuk. Kalian ngapain di sini? Lah, emang kenapa? Masalah? Bukannya kalian tadi izin sakit ya? Ya gimana, mat kurang gak asik. Ih, kalau bolos ngapain kuliah? Suka-suka kita lah, hidup-hidup kita. Kok kamu yang ngatur? Sudah lah Din, ke parkiran yuk. Ya. Iya deh si paling bolos. Perilaku bolos sekolah semakin hari kian merebak. Perilaku ini seringkali dipandang sebagai tindakan yang biasa saja oleh sebagian pelajar. Seperti video yang ditampilkan di awal, sebagian besar dari pelajar memiliki alasan yang sepele atas tindakan bolos yang mereka lakukan. Lalu, bagaimana pandangan orang-orang mengenai perilaku bolos ini? Menurut saya, tindakan bolos sekolah itu tindakan kurang terpuji. Menurut saya sendiri sih tindakan bolos itu hal yang tidak baik ya. Soalnya juga ya kalau kita bolos juga bakal ketinggalan pelajaran gitu. Ya, kalau bolos itu menurutku suatu tindakan yang nggak bertanggung jawab aja sih. Kalau aku ya bolos-bolos aja sih, nggak apa-apa. Yang penting nggak titip absen, kalau aku sih gitu. Jelas tidak pernah. Pernah. Kuliah sih sejauh ini belum pernah ya. Pernah sekali. Ya, itu tadi kayak mereka tuh kurang terpuji. Di kuliah kan ada jatah gitu ya katanya, kalau apa kata mahasiswa itu ada jatah bolos gitu kan. Ada yang makai, ada juga yang enggak. Terus kalau yang makai itu kadang itu ada beberapa alasan yang emang genting, terus harus meninggalkan kelas gitu, dan itu pakai jatah bolos. Kalau kayak gitu sih ya menurutku nggak apa-apa sih. Jadi kayak apa ya, tergantung alasannya bolos itu apa gitu. Tapi ya kalau misalkan alasannya nggak penting-penting banget kayak males buat datang kelas gitu, menurutku nggak baik juga sih. Nggak pernah, karena kan di kita kan bolos kan ada jatahnya kan, kayak jatah nggak masuk gitu, jadi cuma kepakai sekali, jadi nggak kenapa-kenapa. Sebenarnya lebih ke ketinggalan pelajarannya sih. Tapi juga ya ada konsekuensi lain yang mungkin bisa didapat ya, kayak misalnya ya absennya jadi bolong-bolong. Terus juga bisa jadi kalau misal kebanyakan bolos ya nggak bisa ikut UAS. Tapi kalau dilihat sekarang itu kayaknya sanksinya nggak terlalu berat sebenarnya, bahkan juga ada yang nggak peduli gitu. Ada waktu yang nggak bisa ditinggal gitu, ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal, jadi milih nggak masuk aja. Sebenarnya saya karena bablas ketiduran sih. Didapatkan sebanyak 49 responden. Diketahui bahwa sebanyak 63,3% atau 31 orang merupakan responden perempuan, sedangkan sebanyak 36,7% atau 18 orang merupakan responden laki-laki. Seberapa sering frekuensi tindakan bolos sekolah yang pernah Anda lakukan selama menempuh pendidikan? Diketahui sebanyak 44,9% atau 22 orang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan bolos. Kemudian sebanyak 32,7% atau 16 orang menyatakan pernah membolos dalam frekuensi yang jarang.
Lalu sebanyak 12,2% atau 6 orang menyatakan pernah membolos dengan frekuensi agak sering. Kemudian sebanyak 8,2% atau 4 orang menyatakan pernah membolos dengan frekuensi sering. Dan sisanya sebanyak 2% atau 1 orang menyatakan sering melakukan tindakan bolos. Tuh, kelasnya itu dibuat semenarik, seseru. Ya untuk meminimalisir sendiri sih, kalau saya pribadi ya bangun lebih pagi sih. Sama untuk jadwal kuliah itu ya dibuat reminder di HP. Jadi biar kita tahu jadwal kuliah hari ini apa aja. Ya emang harus dari dirinya sendiri kan, apalagi kalau mahasiswa kan udah ngerti lah, maksudnya harus paham gitu loh tanggung jawabnya apa gitu, jadi ya harus dibangun dari diri sendiri aja sih. Dari diri sendiri aja sih, kayak tanggung jawab sama perkuliahan, tanggung jawab sama apa yang udah disepakati. Kan kita masuk kuliah kan ada kontraknya, jadi ya itu aja di situ. Dari wawancara dan survei yang telah kami lakukan, tindakan bolos memanglah masih banyak terjadi. Alasan yang mendasari pelajar melakukan tindakan bolos sangatlah beragam, seperti dikarenakan pembelajaran yang membosankan, tidak suka dengan tenaga pendidiknya, malas, mengantuk, lelah, letih, lesu, dan alasan-alasan kecil lainnya. Oleh karena itu, tindakan bolos ini haruslah segera diminimalisir. Hal ini dikarenakan efek yang ditimbulkan oleh tindakan ini memanglah tidak secara instan. Akan tetapi, tindakan bolos tidak sesuai dengan pendidikan moral dalam membentuk insan penerus bangsa yang berkualitas dan sekiranya mampu membangun serta memajukan bangsa untuk kedepannya. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pembelajaran yang tidak membosankan, menciptakan suasana nyaman di dalam kelas, dan melakukan penegasan mengenai sanksi yang akan diterima. Selain itu, dapat pula dilakukan sosialisasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan bolos, sehingga diharapkan pelajar dapat memiliki acuan serta pembatas dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk tidak melakukan tindakan bolos.